Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Senin pertama kita secara rutin membaca buku Ad-Da' wad-Dawa, buah karya dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bekal menghadap Allah pada hari orang tidak lagi beramal. Ali bin Abi Thalib menyebut, inna dunya wal akhirah, sesungguhnya dunia dan akhirat itu masing-masing punya anak, ya. Jadilah anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Inna dunya amalun wala hisabun. Dunia itu tempat beramal, bukan menghitung-hitung amal. Wal akhiratu hisabun wala amalun. Sementara hari akhir tempat perhitungan amal, dan orang tidak lagi bisa beramal. Orang tidak bisa lagi duduk di majelis ilmu, tinggal kemudian dihisab, ditanya, untuk apa kita di majelis ilmu? Tentu semua kita ini duduk di majelis ilmu karena berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi hati kita semua akan diungkap di hari akhir, ya. Karena itulah kalau ada orang meninggal dunia di tempat yang sama, misalkan naik pesawat, ditakdirkan oleh Allah pesawatnya jatuh, ya, 300 orang, 400 orang, semuanya meninggal. Tinggal kemudian siapa yang husnul khotimah, matinya sama, di tempat yang sama, kejadian yang sama. Untuk menentukan itu, Allah akan ungkap hatinya masing-masing. Siapa yang naik pesawat karena ibadah, atau siapa yang naik pesawat untuk jalan-jalan, ya, untuk datang ke tempat-tempat maksiat, ya, itu Allah tahu isi hatinya, ya. Karena itulah Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu harta dan anak tidak bermanfaat, ya. Anak yang dibanggakan, kadang-kadang satu kampung jadi tahu, Bu, gaji anaknya karena diceritakan sama orang tuanya. Betul apa tidak? Ya. Itu anak saya, itu gajinya udah, itu yang cerita bapaknya, ya. Itu anak saya baru naik baru naik pangkat, ya, diceritain. Orang nggak nanya, bapaknya cerita, ya, dibangga-banggakan. Tapi di hari akhir anak itu tidak ada gunanya kalau dia bukan anak yang soleh. Tapi insya Allah anak cucu ibu semua soleh-solihah, ya. Kalau masih bisa bikin anak yang banyak, Bu, ya. Nenek-nenek juga kalau bisa, ya. Masih bisa enggak? Ya, cukup anak cucu, insya Allah semuanya jadi kebanggaan akhirat ibu nanti semua. Ibu yang Allah muliakan, kita ingin sambung materi kita bulan yang lalu, proses inqita'ur ruh minal jasad, proses perpisahan ruh dengan jasad, ya. Ada yang masih ingat apa yang disebut dengan hanut? Apa hanut?
Pelajaran kita bulan lalu hanut. Hanut itu parfum dari surga. Dibawa oleh malaikat. Ya, beda halamannya mungkin ya. Ya. Itu sini coba saya lihat. Ini buku yang kita kaji tiap bulan ini, Bu, ya. Sebentar. Mana dia? Agak susah nyari, nanti aja Bu ya, biar nggak keputus waktu kita. Judul besarnya itu mereka yang hanya bersandar kepada pemaafan dari Allah. Itu judul besarnya Bu. Saya tanya lagi Bu. Iya, proses perpisahan ruh. Perpisahan ruh dengan jasad. Ya. Bulan lalu kita baru membahas bagaimana orang-orang beriman dicabut ruhnya oleh Allah. Ada yang masih ingat Bu? Jadi sebelum nyawanya dicabut, Allah turunkan malaikat membawa apa? Kafan dari surga dan hanut. Apa hanut? Parfum dari surga. Itu dibawa tuh. Ya. Dan malaikat itu mengitarin kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Ya. Ngumpul malaikat. Ya. Makanya Bu, orang kalau mau meninggal dunia, di dekat dia tuh nggak usah banyak-banyak orang, nggak usah banyak-banyak, cukup beberapa orang saja. Anaknya, kalau yang meninggal suami, istrinya, ya atau sebaliknya, nggak usah itu ngerepotin. Ya. Apalagi yang di dekat dia orang suka nangis, nggak usah mendekat, ya, nggak usah. Karena dia sudah dikelilingin oleh malaikat, ya, membawa parfum dari surga, kafan dari surga. Sebelum ruhnya dicabut, disanjung dulu tuh, dipuji dulu. Wahai ruh yang baik, keluarlah kamu dari jasad yang baik. Itulah yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah. Itu disampaikan oleh malaikat kepada ibu-ibu nanti. Karena insya Allah ibu-ibu yang di hadapan saya insya Allah semua husnul khatimah. Ya. Nah, ruhnya dicabut tuh Bu, seperti air keluar dari keran, ya, enak saja ruhnya. Ya, walaupun bisa jadi mungkin diawali dengan agak susah, itulah yang disebut dengan sakaratul maut. Dan semua orang pasti ngalamin yang namanya sakarat. Ya, mau orang nggak benar, orang baik, pelaku syirik, ahli tauhid, semua yang namanya sakarat itu ngalamin. Wajaat sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ayat 18 nanti dilihat, ya. Datang tuh yang namanya sakarat. Sakarat itu apa? Mabuk, itu sakarat Bu. Orang nggak ingat apa-apa, ya, karena dahsyatnya kematian. Ya, proses pencabutnya itu lebih sakit dari 1000 kali sabetan pedang, ya. Tapi sesudah itu orang beriman enak, ruhnya dibungkus dengan kain kafan dari surga, diberikan parfum, disemprotin parfum dari surga. Apa namanya Bu? Hanut, ya, hanut. Nah, ruh itu dibungkus, dibawa kemana ruhnya? Dibawa naik kemana?
Kemana? Ketemu Allah. Berapa lapis langit? 7. Setiap lapis langit ada penjaganya malaikat. Tanya itu sama ruh, sama malaikat yang bawa. Jadi ada malaikat yang bawa ke langit, ada malaikat yang jaga di langit. Kata malaikat yang di langit, ini ruh siapa? Kok wangi sekali, kok baik sekali? Dijawab oleh malaikat yang nganter, ini ruhnya jamaah pengajian Palmeriam. Amin ya Rabbal. Disebut namanya, Bu. Disebut namanya. Ya. Subhanallah. Mau apa tidak? Mau apa tidak? Mudah-mudahan Allah ijabah keinginan kita. Naik lagi ke langit kedua, ditanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sama lagi. Sampai ke langit ketujuh, Allah tinggi di atas arasy, disambut oleh Allah, radin ghairu ghadban, penuh ridha dan tidak ada marah dari Allah. Ya, disambut oleh Allah. Itulah tafsir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, radin ghairu ghadban. Sambut oleh Allah, Bu. Nah, sementara jasadnya itu dimandikan. Ingat pelajaran kita bulan lalu, yang mandikan itu jangan orang lain. Ya, kalau yang meninggal ibu, yang mandikan anak perempuannya. Yang meninggal bapak, yang mandiin anak laki-lakinya, atau suami ke istrinya, atau istri ke suami. Jangan orang lain. Ya, jangan orang lain. Apa hikmahnya, Bu? Ingat bulan lalu, karena orang meninggal itu bisa jadi ada cacatnya, Bu, ada aibnya. Kalau yang mandiin orang lain, kemungkinan sesudah dia mandiin diceritakan kepada orang lain. Ya, menceritakan aib orang yang hidup saja dosanya besar, apalagi orang yang sudah. Nah, kalau yang mandiin suaminya, kira-kira aib istrinya diceritain apa tidak? Kalau yang mandiin istri, diceritain nggak aib suaminya? Tidak lah. Ya, ibu apalagi ke anak, atau anak kepada ibu. Subhanallah. Makanya ibu mesti bisa semua mandiin. Ya, mandikan mayat mesti bisa. Ya, diajarin anak-anaknya. Jadi ini dimandikan, cari orang, akhirnya ditunda. Gak boleh. Ya, gak boleh. Makanya saya sudah tanya, di sini sudah pernah ada pelatihan jenazah? Sudah pernah ya? Alhamdulillah. Ibu semua sudah pernah mandikan jenazah? Paling tidak sebelum ibu dimandikan pernah mandiin orang, Bu. Ya, jadi penting. Ya, itu hikmahnya. Nah, rohnya dibawa ke langit, jasadnya diurus oleh keluar. Nah, sunnahnya apa, Bu? Sunnahnya apa? Dipercepat. Jangan diperlama. Ya, disegerakan. Fa'asri'u bil janazah, percepat dalam pengurusan jenazah. Ya, baik dia orang saleh termasuk pendosa, dipercepat. Aduh, masih ada saudaranya di Surabaya, nggak kebagian tiket pesawat. Terus gimana? Sedang nyari tiket nggak kebagian. Jadi terus tunggu besok, baru diurus itu zalim. Ya, ngapain ditunggu? Orang juga nggak bakal hidup, kecuali hidup dia datang. Kalau gitu ya ditunggu aja semua orang biar dia hidup. Ya, makanya dipercepat. Apa hikmahnya dipercepat? Pemandiannya, kain kafannya disalatin. Sebagaimana yang saya bahas pada bulan lalu, karena ketika dia orang baik dibawa ke pekuburan, ngapain dia, Bu? Ngapain dia? Dia teriak, Bu. Dia teriak. Kalau dia orang soleh, ketika dibawa ke pekuburan, dia tuh teriak. Apa teriakannya? Percepat. Qaddimuni. Percepat. Pertanyaannya, kenapa dia teriak minta dipercepat? Karena Allah tampakkan kepadanya nikmat kubur yang bakal dia dapatkan. Lebih besar, lebih bagus dari istananya di dunia. Kan ibu kan rata-rata punya istana dunia kan, Bu?
Saya lihat ibu ya rumahnya rata-rata 20 kali 20 lah. Ya, betul ya? Ya, lemarinya macam-macam lah. Ya, betul apa tidak? Betul apa tidak? Andai-andai aja Bu, andai-andai. Siapa tahu benar? Kalau benar mau nggak? Ya. Tapi kubur Bu, lebih bagus bagi istana dunia. Ya, lebih bagus untuk orang beriman, untuk orang makanya ketika dia dipikul di atas keranda, ngapain tuh? Ngapain dia? Teriak. Alhamdulillah yang nganter nggak dengar. Kalau sampai dengar ngapain? Kabur. Nggak ada yang mau nganter. Itu hikmahnya. Itu rahmat Allah Bu. Makanya yang nganter itu nggak dengar. Ya, binatang dengar. Binatang dengar. Ya, itu hikmahnya kita diberi keterbatasan mendengar. Ya. Makanya ibu bapak kalau tidak banyak tahu urusan orang, senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang Bu. Jadi nggak ada peluang menggibah. Kenapa orang menggibah? Karena tahu. Kalau nggak tahu, nggak bakal. Makanya pingin banyak tahu urusan orang atau tidak? Tapi kadang-kadang kalau nggak tahu, apa gimana? Betul apa tidak? Tadi cerita apa? Saya nggak dengar, saya belum tahu. Begitu tahu jadi ikut cerita. Nah, itu hikmahnya. Kenapa kita diberi keterbatasan? Makanya jangan banyak tahu urusan orang. Kalau banyak tahu buruknya lebih banyak. Ya, jadi subhanallah. Dia tuh teriak dipercepat. Karena Allah perlihatkan kepadanya nikmat kubur yang bakal dia dapatkan. Ya, nah ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, ya, dimasukkan secara sunnah, ya, tidak usah diazanin, ya. Ibu nanti minta kepada keluarganya, nanti kalau saya dikuburkan tidak usah diazanin, minta Bu ya, nggak usah diazanin, wasiat nanti, ya, siapapun, ya, tolong kalau saya masuk kubur nggak usah diazanin. Karena azan itu adanya untuk sholat, ya. Ini orang diajak sholat apa tidak, ya? Nah, berdiri dimasukkan melihat, ya, dan ibu-ibu nggak usah ikut ke pemakaman Bu, ya, nggak baik. Nuhina anittiba'il janazati, kata istri para sahabat dulu. Kami dilarang ikut mengantar ke pemakaman. Ya. Yang meninggal suami mau anak, ya. Baru dia datang besok atau besok lusanya. Itu namanya sudah ziarah kubur. Kalau ngantar ke pemakaman enggak usah. Ya, enggak usah. Madaratnya banyak, Bu. Bahayanya banyak. Bahaya yang pertama, terjadi percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Ya, yang kedua perempuan ini cenderung tidak sekuat laki-laki. Bisa-bisa dia pingsan. Bagaimana nggak pingsan? Itu kesempatan terakhir ngelihat suami. Ya, bisa-bisa dia pingsan. Akhirnya repot. Ya, makanya perempuan saya nasihatkan kepada ibu, satu tadi, minta kepada keluarga jangan diazanin. Yang kedua, tidak usah ikut ke kuburan ketika mengantar jenazah, ya. Ditaburin tanah, ditutup, orang yang nganter disuruh berdiri mendoakan. Apa doanya? Allahumma gfir lahu wasabbithu. Itu saja doanya, ya, pendek, ya. Kenapa? Karena sebentar lagi dia akan ditanya dengan bentakan yang sangat keras dari malaikat. Makanya kita sampaikan pada bulan lalu surah Ibrahim ayat berapa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ibu nyata enggak bulan lalu? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Surah Ibrahim ayat berapa? 27, ya.
Surah Ibrahim. Ini pelajaran kita bulan lalu, saya ulang ya. Jadi kita yang mengantar, laki-laki yang mengantar, minta kepada Allah, minta dua saja. Ampunkan dosanya ya Allah, kuatkan dia. Kenapa? Dia akan didatangin oleh dua malaikat yang kita kenal dengan malaikat Nakir dan Mungkar, menanyakan pertanyaan yang sekarang pertanyaan dan jawabannya kita sudah tahu, ya, kita sudah hafal sejak kita SD, sejak TK kita sudah tahu, ya. Man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ibu, ada yang nggak tahu nggak jawabannya nih? Tahu semua. Tapi Bu, nanti di alam kubur susah menjawabnya meskipun tahu. Ya, jangankan di kubur, orang kalau sudah kalah mental bisa jawab apa tidak? Grogi bisa jawab apa tidak grogi? Makanya orang tenang itu keberhasilan utama. Tenang menjawab. Bisa jadi dia sudah hafal pelajaran, hafal. Kalau ditanya ini jawabannya. Tapi kalau tertekan nggak bisa. Ya, apalagi tertekan di ruang yang kecil, 2x1, panas, sempit, gelap, sepi. Itulah tiba-tiba didatangin malaikat Nakir dan Mungkar, nanyanya membentak Bu, membentak. Makanya apa yang dibutuhkan? Kekuatan. Nah, orang beriman itu kuat. Dalilnya Ibrahim ayat berapa tadi? Apa bunyi ayatnya? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dia dibentak oleh dua malaikat, dia enggak terpengaruh. Man rabbuk? Allah. Man nabiyuk? Muhammad. Ma dinuk? Islam. Insyaallah ibu semua seperti itu. Ya, kalau jawabannya benar dapat nikmat kubur. Ya, bukan benar tidak benar jawabannya. Jawabannya itu bisa apa tidak bisa. Ya, itu nanti kepada orang kafir. Ya, subhanallah. Makanya yang paling dibutuhkan saat itu kekuatan. Makanya doanya Allahumma gfir lahu wasabbithu. Ya Allah, ampunkan dosanya, kuatkan dia. Subhanallah. Ya, sesudah dia jawab dengan benar, apa yang terjadi habis itu? Yatawassa' maddal basar. Kuburnya itu meluas, Bu. Tanahnya meluas, cuma kita nggak lihat. Ya, nggak usah iseng juga ngelihat. Kira-kira benar nggak meluas? Cukup yakin sabda Nabi. Jadi ketika dia jawab dengan benar, kuburnya itu yatawassa' maddal basar. Tanah itu meluas, seluas mata memandang. Dalam riwayat yang lain 60 kali 60 lebarnya. Ini ada nggak 60 kali 60 nih? Nggak ada. 60 kali 60. Dan warnanya berubah menjadi kehijauan. Itulah yang disebut dengan taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Subhanallah. Ini kuburnya orang baik. Dengan syarat dia bisa jawab 3 pertanyaan. Ini bocoran, Bu, bocoran, dihafal. Ya, bocoran. Tapi kalau nggak kuat nggak bisa. Ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, adapun orang kafir, wa ammal kafir, orang kafir ketika akan dicabut nyawanya, pendosa, pelaku syirik, pelaku bid'ah, ya, ketika akan dicabut nyawanya, dia dikepung oleh malaikat di sekitar kepalanya, ya, membawa kafan dari neraka, ya, dan parfum dari neraka, ya, busuk, nanah, darah. Ya, subhanallah. Sebelum ruhnya dicabut, kata Nabi, dia itu dihina dulu, Bu.
Jasad yang jelek, ruh, keluarlah kau dari jasad yang jelek. Ya, akhirnya dicabut dengan cara seperti menarik duri dari kain yang sangat tipis, kata Nabi. Duri ditarik dari kain tipis, apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi? Ya sobek kain itu, Bu. Itulah ruhnya orang kafir, pendosa, pelaku syirik, pelaku bid'ah. Sangat menakutkan. Ya, sesudah itu dibungkus dengan kafan dari neraka. Ya, Ibu ketemu nggak hadisnya di situ? Udah ketemu hadisnya? Ya, nanti dibuka ya. Judul besarnya itu, ya, judul besarnya sambil dilihat ya, mereka yang hanya bersandar pada pemaafan dari Allah. Itu judul besarnya. Ya, jadi dibungkus dengan kafan dari neraka, dibawa ke langit. Di setiap lapis langit penjaganya ada malaikat di situ, kebauan busuk. Ini siapa? Kok busuk sekali? Ya, tiba-tiba malaikat merasa kebauan. Ini siapa ini? Ini ruhnya ini dan ini. Insya Allah bukan ruh ibu, bukan. Ya, ruhnya siapalah ya. Jelas juga bukan bapak kita, jelas juga bukan ibu kita, mudah-mudahan, Bu, ya. Dijawab, disebut namanya, ya. Ini ruhnya ini. Kok busuk sekali? Naik ke langit kedua, sama pertanyaan dan jawabannya. Sehingga sampai kepada Allah, Allah pun murka kepadanya, ya. Allah murka kepadanya. Allah katakan, orang-orang seperti ini nggak bakal masuk surga sampai onta masuk lubang jarum. Al-A'raf ayat 40. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati. Ya, orang-orang seperti itu nggak bakal masuk surga sampai onta. Pernah lihat onta, Bu? Ya, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, ibu usia 50-60 masih sering nggak masukin benang ke jarum? Oh, susah. Akhirnya nyuruh cucu. Ya, siapa di sini yang masih bisa masukin benang ke jarum, ke lubang jarum? Ada yang masih bisa? Masih bisa? Cepat apa lambat? Butuh proses. Mana lebih besar benang dengan lubang jarum? Ya pasti lebih besar lubang jarum. Kalau enggak bakal masuk tuh. Sekarang pertanyaannya, mana besar onta sama lubang jarum? Enggak usah lubangnya, jarumnya aja, ya. Nah, begitulah mustahilnya. Mungkin enggak onta masuk ke dalam lubang jarum? Enggak mungkin, Bu, enggak mungkin. Kecuali kehendak Allah baru bisa. Begitulah mustahilnya orang-orang tadi masuk surga, nggak bakal, ya. Nah, kalau tadi ruh orang beriman itu diantar oleh malaikat lagi, Bu, diantar lagi ke kubur. Ruh mereka diapakan? Dilempar. Buka surah Al-Hajj 31. Al-Hajj ayat 31. Subhanallah. Ya. Ada yang sudah ketemu, coba dibaca. Al-Hajj, surah keberapa Al-Hajj? Surah 22 ayat 31. 31. Fadhali, silahkan dibaca. Dibaca ayatnya dapat pahala 1 huruf 10. Dibaca terjemahannya nggak apa-apa, boleh.
Sahiq. Nah, baca terjemahannya, Bu. Baca terjemahannya. Sahiq, qalqalah kubra. Ya, dibaca terjemahannya. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas tanpa menyekutukannya. Fokus selalu hati kepada Allah. Jangan ada keinginan dunia, jangan karena ada keinginan untuk dipuji. Fokus pada Allah. Lanjut. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. La ilaha illallah. Itu, Bu. Hati-hati yang tidak fokus kepada Allah, hati yang ke dunia, hati yang ke pujian, dia itu seperti yang dijatuhkan dari langit. Dijatuhkan dari langit sampai ke tanah, disambar oleh burung. Itulah mereka yang tadi itu. Diantar penuh hinaan, ya, dikembalikan ke jasad, dilempar, ya, dihina mulu, dihina terus. Dari mulai dicabut dihina, dibawa ke langit dihina, dikembalikan ke tanah Mau apa tidak kayak gini, Bu? Mau apa tidak? Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu semua yang di hadapan saya ini husnul khatimah. Ya, tidak ada kita seperti ini. Inilah keadaan mereka. Disambar oleh burung. Ya, disambar. Ini hati yang tidak fokus kepada Allah. Ya. Hati yang tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selalu berusaha menjaga kebersihan hati kita. Ya. Lalu ruhnya dikembalikan ke badannya. Sesudah itu jaa malakani. Sama, dia juga didatangin dua malaikat. Malakan didatangin oleh dua malaikat. Menanyakan pertanyaan yang sama seperti yang ditanya kepada orang beriman. Man rabbuk? Madinuk? Man nabiyuk? Apa jawab dia, Bu? Apa jawab dia? Ha. Itu yang dia ungkapkan. Dia bisa jawab, tapi tidak bisa mengungkapkan. Ada dalam kepalanya. Kayaknya saya pernah dengar Muhammad. Saya tahu Allah, saya tahu Islam, tapi mengungkapkan nggak bisa. Lisannya dibikin lemah. Seperti lisan tidak, ya nggak bisa bergerak. Ya, gimana sih orang dalam tekanan? Ya, tidak bisa kayaknya sudah ada di bibir saya, tapi tidak bisa dikeluarkan, diucapkan. Ya, apa bahasanya itu apa? Ya, mungkin gagal, nggak bisa. Udah di ujung lidah, Bu. Allah, Muhammad, Islam sudah ada di lidahnya itu, tapi tidak bisa makanya dia hanya bisa berkata la adri. Aku tidak tahu, padahal ada dalam pikirannya. Ya, ada. Hilang. Ya, hilang, gak bisa diungkapkan. Subhanallah. Padahal mudah kan, Bu? Tinggal Allah, Muhammad, Islam. Mudah apa tidak? Mudah sekali. Allah, Muhammad, anak kecil bisa jawab. Ya. Tapi karena lisannya lemah. Makanya itulah pentingnya doa tadi itu. Allahumma ighfir lahu wasabbithu. Subhanallah. Ya, dia tidak bisa jawab kecuali hanya mengatakan la adri. Ya, ikhwani wa akhwati, jamaah yang Allah muliakan. Karena dia tidak bisa menjawab, akhirnya kepalanya dipentung oleh malaikat. Ya, kepalanya dipukul oleh malaikat. Andai pentungan itu dipukulkan ke gunung yang paling besar di dunia ini, remuk tuh gunung, hancur tuh gunung, kata Nabi. Ya,
pentungan itu dipukulkan ke kepala orang tadi, ya, apa jadinya tuh kepala? Itulah azab kubur. Ini belum apa-apanya dibanding kesudahannya nanti. Ya, saya ulangi, karena dia tidak bisa menjawab, malaikat marah, akhirnya dia dipukul. Ini hadis sahih, Bu. Wajib kita imani, wajib kita percayai. Ya, dipukulkan kepala. Andaikan itu dipukulkan ke gunung yang paling besar di dunia, hancur tuh gunung, kata Nabi. Ya, ini dikumpulkan ke batok kepala. Coba pegang kepalanya kecil, ya, kecil. Kejedot tembok aja, ya, udah nggak kuat, ya. Subhanallah, ya. Ikhwani wa akhwati, jamaah yang Allah muliakan. Sesudah itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, kuburnya itu menyempit, tanahnya menyempit, hatta takhtalifa adla'uh, sampai remuk, hancur tulang-tulangnya. Ya, sudah hancur, balik lagi. Ya, itulah yang mereka rasakan di dalam kubur. Ini baru azab pertama. Belum lagi nanti hal-hal yang lain terkait tentang dosanya. Ya, karena azab kubur itu bergantung kepada bentuk dosa. Kalau orang yang suka fitnah, bagaimana azab kuburnya? Orang yang menggibah, bagaimana azab kuburnya? Orang yang makan riba, ada azab kuburnya. Orang yang ninggalin sholat, lain azab kuburnya. Beda-beda. Ya, itu baru azab kubur umum kepada orang kafir, pelaku syirik, orang-orang yang hatinya tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Di dalam hadis yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan hadis diriwayatkan dari Buraidah bahwa ia berkata, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui kami, menemui para sahabat. Lalu beliau memanggil hingga 3 kali, memanggil kami sampai 3 kali. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tahukah kalian perumpamaanku dan juga kalian? Qalu, mereka menjawab, yakni para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Beliau kemudian bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dan juga kalian adalah seperti satu kaum yang sedang mengkhawatirkan musuh yang akan menyerang mereka. Lalu mereka mengirim salah seorang utusan untuk menjadi mata-mata. Kemudian ia pun melihat musuh itu. Lantas ia segera kembali untuk memperingatkan kaumnya. Ia takut jika sampai tertangkap oleh musuh tersebut sebelum ia berhasil meninggalkan musuh tersebut. Lantas beliau melambaikan pakaiannya. Wahai saudara-saudaraku, musuh telah datang kepada kalian. Musuh telah datang kepada kalian. Artinya itu azab kubur. Ya, sebentar lagi dia akan datang. Artinya apa? Kita harus selalu ingat bahwa akhir hidup kita ini di dunia adalah tanah, masuk ke dalam kubur. Di dalam tanah itu ada namanya musuh yang ditakuti, yakni azab kubur. Ya, ibu yang Allah muliakan. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Zarrin radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku bisa melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Inni ra'aitu ma la tarawna. Aku bisa melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam peristiwa namanya Mi'raj. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Namanya peristiwa Mi'raj. Isra, Mi'raj. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar.
Ya, wa asma'u ma la tasma'un. Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Inna sama, sesungguhnya langit sudah bersuara. Ia memang sudah menjadi haknya untuk bersuara. Tidak ada satupun tempat di langit kecuali di situ ada malaikat. Jadi langit itu dipenuhi oleh malaikat. Ya, tidak ada satu tempat meskipun hanya satu jengkal kecuali di situ ada malaikat. Apa kerjaan malaikat? Kerjaannya hanya bersujud kepada Allah. Takut. Ya, mereka hanya takut menunjukkan kekhawatirannya. Mereka tersungkur, sujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya. Itu mereka lakukan setelah tahu tentang neraka. Ya. Jadi respon malaikat, Bu, setelah mereka tahu, tadinya mereka berarti tidak tahu tentang neraka. Begitu mereka mengetahui tentang neraka, apa yang mereka lakukan? Mereka langsung bersujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya, takut dimasukkan ke neraka oleh Allah. Sehingga langit itu penuh dengan malaikat. Tidak ada satu tempat pun meskipun hanya satu jengkal penuh oleh malaikat, dipenuhi malaikat. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Andai kalian tahu apa yang saya ketahui, kata Nabi. Apa yang Nabi ketahui, Bu? Ya, siksa kubur. Apa yang Nabi ketahui? Panasnya api neraka, dahsyatnya api neraka. Itu yang Nabi ketahui. Lau ta'lamuna ma a'lamu. Andai kalian mengetahui apa yang saya ketahui, labakaitum katsira wa la dhahitkum qalila. Pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Subhanallah. Subhanallah. Pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Apa yang terjadi sekarang? Sebagian orang, bahkan banyak orang, kerjaannya hanya senda gurau, selfie sana, selfie sini, ya, posting sana, posting sini, yang nggak ada manfaatnya, kecuali ada manfaat, ya, kecuali ada manfaat, ya, jalan sana, jalan sini, ya, itu kerjaannya. Tertawa sana, terbahak-bahak, ya. Andai mereka tahu apa yang saya ketahui, kata Nabi, pasti kita akan banyak menangis, ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan, andai kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka kalian akan mengurangi bersama pasangan di ranjang, kata Nabi. Ya, tidak ada waktu kalian untuk bersenang-senang sampai di atas ranjang, kecuali waktu kalian akan kalian gunakan untuk bersujud kepada Allah sebagai bentuk rasa takut kepada neraka. Itu yang tidak kita lihat. Ya, api neraka itu panas seperti apa? Kita nggak tahu. Ya, azab kubur itu ketika pun pentungan itu dipukulkan ke apa tadi? Ke gunung yang paling besar, hancur tuh gunung. Nabi udah lihat, Bu. Kita hanya mendengar. Andai kalian lihat apa yang saya lihat, andai kalian tahu apa yang saya tahu, sampai dengan pasangan pun kalian tidak akan sempat kecuali hanya menangis. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ya Allah, masukkan aku ke surga ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka ya Allah. Jidat kita ini tidak akan lepas dari tempat sujud. Seperti apa yang tadi dilakukan oleh malaikat. Oleh karena itu ya ibadah Allah, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, perkuat ilmu kita tentang hari akhir. Perkuat ilmu kita tentang surga, perkuat ilmu kita tentang neraka. Ya. Tapi orang kalau kurang, lemah ilmu, akhirnya nenek-nenek masih ikut joget, Bu. Betul apa tidak? Ya, masih ada di pinggir jalan tuh. Joget, campur sama kakek
Ustadz, saya sudah tua Ustadz, nggak ada yang tertarik. Ya saya nggak tertarik sama ibu-ibu, tapi kakek-kakek tertarik kepada nenek-nenek 70 tahun juga, Bu. Maka nenek-nenek tetap cantik bagi iyalah. Makanya tetap jadi fitnah, Bu. Udah 70, udah 60, aduh masih joget di pinggir jalan. Alasannya siapa? Senam. Tapi senang dengan jangan. Di sini masih ada enggak? Di sini masih ada enggak? Ya enggak ada lah di sini. Enggak tahu nanti hari Ahad di pinggir jalan. Ya, masih ada enggak? Insya Allah tinggalkan semua. Enggak ada manfaatnya itu, Bu. Ya. Pingin muda, udah keriput ngapain? Ya. Udah faktor usia. Ya. Yang lebih buruk lagi, rambut sudah putih tidak pakai Kenapa? Oh, putih seksi. Astagfirullah. Ya, la ilaha illallah. Subhanallah. Ya. Makanya perkuat. Ya, banyak menangis. Ya, tengah malam. Hadirkan dosa-dosa ibu di masa lalu, dosa saya terutama. Ya. Jadi kalau kita punya umur kita 80 dipotong 12 tahun berapa? 68. Coba kalau mau jujur kita sama diri kita. 68 tahun itu mana yang dominan? Mana yang lebih banyak waktu sia-sia atau waktu ibadah? Subhanallah. Subhanallah. Maka tidak ada yang paling kita harapkan selain ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu yang Allah muliakan, ada orang tanya kepada seorang laki-laki, berapa umurmu? 60. Oh, sebentar lagi kalimat innalillah dibacakan kepadamu. Kaget dia. Apa maknanya? Ya, kamu itu hamba Allah, sebentar lagi akan meninggal. Ibu, sebentar lagi meninggal apa tidak? Tidak. Tidak apa iya? Masya Allah. Ya kurang lebih lah. Ya saya pandang 10 tahun lagi lah, 10 tahun lagi. Mau apa tidak 10 tahun lagi? Ya terserah Allah. 10 tahun, jangankan 10 tahun, Bu. 2 hari saja jatah umur kita. Kalau 2 hari itu kita manfaatkan, habis dosa yang 68 tahun. Ya, itu kata hadis. Ya, kata Nabi. Falyuhsin fima baqiya yughfaru fima madha. Perbaiki sisa umurmu, maka yang lalu-lalu itu dimaafkan oleh Allah. Ya, subhanallah. Makanya orang yang susah menangis, Bu, disuruh nangis sama Nabi. Ya, itu kata Nabi, Bu. Fa illam tabku fatabaku. Jika kamu susah menangis, menangislah. Kalau sekedar menangis bisa kita, Bu. Nangis, utang ditagih, gak bisa bayar. Nangis suami ditinggal tapi nangisnya 7 hari. Hari berikutnya udah punya istri baru, Bu. Tapi kalau istri nangis, bener. Makanya banyak istri mohon maaf ditinggal suami sampai meninggal pun gak punya suami karena lebih kuat katanya. Tapi kalau yang meninggal istri paling bertahan 4 bulan. Habis itu punya istri baru. Ya. Ini apa benar? Ya. Nah, menangislah kita karena dosa. Menangislah kita karena banyak kelalaian kita. Ya. Bukan hanya orang tua, ya kita yang muda-muda yang masih 40 ini, ya. Karena kematian itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi ya ibu lebih dulu dari saya meninggal, atau saya yang lebih dulu nyalatin ibu, nggak ada yang tahu, ya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, andai kalian tahu apa yang saya ketahui, maka sampai dengan pasangan pun kalian tidak punya waktu. Untungnya kita nggak banyak tahu, Bu. Ya, karena apa? Nikah itu kan ibadah. Subhanallah. Ya, maka niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Andai kalian tahu apa yang saya ketahui, maka kalian akan mencari tempat tinggi mohon kepada Allah Jalla wa Ala. Ya.
Dalam hadis yang lain dari sahabat Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa ia berkata, kami pernah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pengurusan jenazah. Ketika kami sudah tiba di pemakaman, jadi hebatnya Nabi, pemimpin lebih hebat dari presiden, dari raja, tapi masih ikut ngurus jenazah. Itu hebatnya Nabi. Kami tiba di pemakaman, ya, Nabi ikut. Beliau duduk di atas di sekitar pekuburan itu, lalu beliau memandang ke langit. Yarfa' basarah, beliau memandang ke langit. Ya. Kemudian beliau kembali menunduk, lihat lagi ke langit, nunduk lagi. Beliau lakukan sampai 3 kali. Lihat langit, lihat kubur, lihat langit, lihat kubur. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Beliau lakukan itu. Kemudian beliau bersabda, di dalam tanah ini ada yang sedang dihimpit oleh tanah. Di dalam kubur ini ada yang sedang dihimpit oleh tanah. Bahkan sampai melenyapkan urat darahnya, kata Nabi. Sementara kuburan orang kafir itu dipenuhi oleh api. Ya. Kuburan orang kafir itu dipenuhi oleh api. Ini kata Nabi. Kapan ada orang masukin api? Yang ada masukin peti, betul? Pakai jas, ya. Tapi kata Nabi, di dalam kuburan mereka ada api. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan muslim, Bu. Ya. Jadi sangat terhina sekali orang kafir. Ya. Di dalamnya ada api. Allah yang ngirim, dan itu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rumah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Ketika ia meninggal, Sa'ad bin Mu'adz ini, saat dia meninggal, Bu, arsy Allah itu bergetar. Ya, arsy Allah itu besar. Nah, Allah tinggi di atas arsy. Arsy disanggah oleh 4 malaikat. Ada tiangnya 4, arsy Allah. 4 malaikat. Jarak telinga ke pundaknya ditempuh perjalanan, dari pundak ke telinga ditempuh perjalanan 70 tahun. Malaikat yang bertugas menyanggah arsy Allah. Menunjukkan apa? Betapa besarnya arsy. Tapi Allah jauh lebih besar. Allah jauh lebih besar. Makanya Allahu Akbar. Nah, ketika sahabat namanya Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia, arsy Allah berguncang seperti gempa. Kaget mendengar kematian, wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Kenapa? Ini sahabat hebat. Dia ikut perang, dia terpanah sampai darahnya keluar. Dia doa kepada Allah, ya Allah, kalau masih ada peperangan dengan orang kafir, tunda kematian saya. Saya masih ingin perang dengan orang kafir. Tapi kalau kami sudah menang, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan syahid, ya Allah. Akhirnya pun dia meninggal. Ketika dia akan meninggal, Nabi bersama para sahabat buru-buru menemui Sa'ad bin Mu'adz. Dengan cepat Nabi berjalan sampai sendal sahabat itu talinya lepas. Tanya sahabat kepada Nabi, kenapa engkau cepat ya Rasul? Ya, bagaimana saya tidak cepat? Karena sekarang ini sudah ada 40.000 malaikat turun untuk berlomba-lomba mengurus jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Berapa malaikat? Yang ngurus bukan keluarganya.
40.000 malaikat berlomba-lomba untuk mengurus jenazah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. 40.000, ya. Masa secara akal sudah pasti Sa'ad bin Mu'adz ini masuk surga. Tapi ibu, andai ada yang selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz selamat dari himpitan kubur. Apa artinya, Bu? Apa artinya? Sa'ad bin Mu'adz tetap merasakan himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang ketika dia meninggal bergetar apa tadi? Arsy, diperebutkan oleh berapa tadi? 40.000 malaikat untuk mengurus jenazah, berlomba-lomba mengurus jenazah. Tapi ketika dia masuk ke dalam kubur, tetap dia dihimpit oleh tanah. Tetapi setelah dihimpit, tanah itu langsung meluas. Coba kalau himpitan itu terus menghimpit, hancur tur. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Lalu bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Itulah dahsyatnya kubur. Memang yang digali 1 meter, tapi kalau dia orang nggak benar, itu tanah itu bergerak menghimpit, Bu. Ya, tapi kalau dia orang salih, setelah menghimpit meluas. Nggak ada yang selamat dari himpitan kubur, nggak ada yang selamat. Ya, kalau ada yang selamat, pasti Sa'ad bin Mu'adz selamat. Oleh karena itulah ibu yang Allah muliakan, terus persiapkan hidup kita di kubur. Ya, siapa yang selamat di kubur, sesudahnya jauh lebih ringan. Dan tidaklah kita berkumpul di sini kecuali sebagai upaya mudah-mudahan ketika kita masuk kubur, insya Allah kubur kita nanti menjadi taman dari taman surga. Saya kira cukup kajian kita sampai di sini. Kita sampai pada kisah Sa'ad bin Mu'adz. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan mendatang. Ada yang ingin ditanya, disilahkan.